Mahkamah Konstitusi atau MK memutuskan dan menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 atau Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 atau istilah lainnya inskonstitusional bersyarat. Hal tersebut sebagaimana lihat dalam sidang pengucapan putusan terkait Undang-Undang Cipta Kerja oleh para hakim Mahkamah. Untuk mengetahui lebih detailnya, sudah bergabung bersama kami wartawan dari Tribun News, ada rekan Reza Deni Saputra yang akan menyampaikan laporan lengkapnya. Halo rekan Reza. Halo Dea, rekan Dea. Selamat sore. Iya, selamat sore rekan Reza. Untuk awal ini bisa Anda jelaskan terlebih dahulu bagaimana jalannya sidang pembacaan putusan soal uji formil dan juga material Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ini. Baik Dea, benar sekali bahwa hari ini Mahkamah Konstitusi menggelar sidang pembacaan putusan terkait gugatan uji formil dan material soal Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 atau Undang-Undang Cipta Kerja. Ya, seperti tahu bahwa sidang bacaan putusan dilakukan pada pukul 10.45 dan pembacaan putusan dilakukan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi merangkap sebagai anggota Mahkamah Konstitusi, hakim anggota Mahkamah Konstitusi Anwar Usman. Sebagaimana diketahui bahwa benar sekali bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini dinyatakan tidak konstitusional atau bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Pertimbangannya yakni karena undang-undang ini pembentukannya tidak jelas apakah metode tersebut merupakan pembuatan undang-undang baru atau merupakan revisi. Terus kemudian Mahkamah juga menilai bahwa undang-undang ini tidak memegang asas keterbukaan kepada publik. Karena menurut pasal 96 ayat 4 Undang-Undang 19 tahun 2011, akses terhadap undang-undang itu diharuskan untuk memudahkan masyarakat memberikan masukan secara lisan dan tertulis. Demikian dikatakan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi. Demikian, Dea. Iya, siapa saja pemohon dalam uji formil dan material dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ini? Baik, Dea, bisa diinformasikan bahwa pemohon dalam uji formil Undang-Undang Cipta Kerja ini sebenarnya ada banyak gugatan. Tapi yang dibacakan pertama itu gugatan nomor 91 garis miring PUU strip 18 garis miring 2020. Ada sebanyak 5 pemohon dari gugatan ini. Ada seorang karyawan swasta bernama Hakimi Irawan Bangkit Pamungkas, kemudian seorang pelajar bernama Novita Widiana, lalu 3 orang mahasiswa, Elindia Sulistiowati, Alin Septiana, dan Ali Sujito. Kelimanya itu melakukan menggugat uji formil terkait Undang-Undang Cipta Kerja. Demikian, Dea. Ya, Reza, berarti benar ya Undang-Undang Cipta Kerja ini telah dinyatakan inkonstitusional atau bertentangan dengan Undang-Undang 1945. Lalu apa perintah dari MK kepada pemerintah soal ini? Baik, MK sendiri setelah menyatakan bahwa undang-undang ini adalah inkonstitusional, langsung memerintahkan kepada pemerintah dan juga DPR untuk memperbaiki undang-undang ini selama dalam jangka waktu kurang lebih 2 tahun. Jika dalam 2 tahun itu tidak diperbaiki, maka status secara otomatis Undang-Undang Cipta Kerja ini berstatus inkonstitusional permanen. Adapun Hakim MK, Mahkamah Konstitusi juga memerintahkan bahwa tidak boleh ada peraturan pengganti undang-undang ini selama 2 tahun itu. Dan juga Hakim MK juga menyatakan bahwa selama 2 tahun sejak putusan dibacakan, Undang-Undang Cipta Kerja masih berlaku sebagaimana adanya. Demikian, Dea. Baik, terima kasih rekan jurnalis Tribun News, Reza Dendi, untuk laporan Anda langsung dari Jakarta. Selamat bertugas kembali.